saik ngebakai ngibalole, saik ngera kakoroyo Allah. Tangan kawan kami nyuruh ngata abe asa tangan nakawe ngatur sama. Ya, tadi kita telah menyaksikan satu buah tarian dari Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Dan judul tarinya adalah Wadian Gelang Dadas, ditarikan oleh Eka Francisca, Yeti Anugrahni, dan juga Era Juliana. Pendengar dan pemirsa RRI Net, terkait tarian tersebut, itu yang akan menjadi topik obrolan budaya kali ini, yaitu wadian dan keseimbangan alam. Untuk itu bersama saya di studio drama saat ini telah hadir narasumber Bapak Dr. Kuri SAG MAG.
Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Ya. alhamdulillah. Ya, pemirsa RRI Net dan pendengar, Bapak Dr. Kuri SAGMAG adalah dosen di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, dan juga merupakan budayawan dari Das Barito. Kita akan berbincang terkait tarian yang kita saksikan tadi ya. Dan pemirsa RRI Net, bersama saya saat ini di studio drama, kita akan mengulas hal tersebut dan tentu saja kita akan lebih mencintai budaya kita. Baik Bapak, apa yang dimaksud dengan wadian itu sendiri Pak? Terima kasih kepada Ibu atau Mbak dipanggil. Mbak aja Pak, biar kelihatan Ya, muda. Mbak Aqua. Mbak Rini. Ya, Mbak Rini. Ya. Dalam hal ini terkait dengan wadian. Wadian ini merupakan suatu ritual yang ada pada umat Hindu Karingan, khususnya di Das Barito. Proses ritual itu biasanya ritual untuk pengobatan. Dalam ritual pengobatan ini ada tarian-tariannya yang merupakan seni dari ritual tersebut. Kemudian ritual ini kalau kita perhatikan, kalau wadian ini dari bahasa Maayannya, Dayak Maayan, kemudian di Dayak Lawangan, Taboyan itu dikenal dengan belian sebutannya. Balian. Kalau balian dadas atau wadian dadas tadi, tariannya seperti tadi yang ditampilkan. Kemudian propertinya seperti gelang yang digunakan agak kecil seperti tadi. Okay. Kalau wadian bawo ini propertinya seperti ini, ada gelangnya agak besar dan cukup berat. Kalau dilihat ini hampir Baik. 1 kilo kalau 1 dua ini. kilo. Wah, nah kalau melihat propertinya ini luar biasa sekali Pak. Berarti bukan orang sembarang yang bisa menarikan tarian tersebut ya Pak ya. Iya. Nah sebenarnya ada nggak kriteria yang bisa menjadi penari tersebut atau yang melakukan ritual tersebut? Kalau dari segi penari pada umumnya mungkin ini terkait dengan bakat dan minat saja. Baik. Tetapi kalau terkait dengan kriteria seorang wadian atau belian ini, pertama dia harus berguru. Berguru kalau di daerah Palangkaraya ini kalau identik dengan Sangyang itu ada berasuk atau merasuk, atau di Das Barito itu ada istilahnya kait kinte atau ada butumbangnya prosesnya. Kalau mau menjadi seorang wadian. Kemudian yang kedua diikuti oleh roh leluhur atau istilahnya di sana itu mulung kuyang atau hiang. Hiang yang mengikuti sehingga dia bisa melaksanakan wadian. Kemudian yang selanjutnya menguasai mantra atau istilah di sana itu papat mamang atau papat mamang yang digunakan atau mantra-mantra atau doa-doa yang digunakan oleh seorang wadian itu sendiri. Jadi itu yang memang diharuskan kriteria seorang wadian tadi. Baik. Ya. Dan wadian dapat berupa apa saja nih Pak? Wadian ini dapat berubah untuk pengobatan, misalnya pengobatan orang sakit. Sakit ini biasanya yang non medisnya. Non medis ini misalnya terjadi penyakit dari alam. Alam misalnya gangguan dari makhluk halus yang istilahnya bahasa Banjar itu kepuhunan atau istilah bahasa sini itu pehuni namanya. Oh, baik. Jadi itu yang sering digunakan, kemudian akibat oleh gangguan dari perbuatan manusia. Jadi itu yang umum, tetapi pada zaman dahulu kala terkait dengan wadian ini, zaman dahulu kan nggak ada medisnya, belum ada, sehingga pengobatan itu berlaku untuk penyakit medis dan non medis. Berarti seorang wadian ini berjasa nih Pak bagi kehidupan umat manusia pada zaman dulu, khususnya di bumi Tambun Bunga ini. Iya, kalau terkait dengan wadian ini memang jasanya cukup banyak. Kenapa demikian? Karena bisa menolong
sesama manusia, baik dari agama apapun, kalau dia meyakini kan bisa. Jadi tidak masalah, asal dia mau digosok minyak misalnya. Karena properti di sini saya nggak membawa segala minyak, memang ada. Karena saya sedikit bercerita bahwa saya juga sebenarnya seorang sebutannya sebagai seorang penekun juga. Penekun dalam artian sebagai sebutannya itu seorang menekuni atau menjalani sebagai pengobatan yang ringan lah sifatnya. Tradisional ya Pak? Ya, karena dulu juga karena wadian ini seperti Bapak saya katakan tadi bahwa ada wadian dadas, itu perempuan, kemudian ada wadian bawo, kemudian ada juga wadian bulat, ada wadian amun rahu. Dulu terjadi kolaborasi antara wadian dadas dan wadian bawo ini, yaitu dengan adanya tarian yang disatukan sehingga menjadi gabungan antara tarian wadian dadas dan wadian bawo ini bisa dilaksanakan. Iya, ini adalah budaya yang mempunyai nilai seni yang tinggi sehingga terciptalah satu juga tarian, dan ini adalah salah satu ritual yang dilakukan wadian tersebut ya Pak ya? Iya. Baik, nah sebenarnya apa saja Pak aktivitas wadian itu dalam menolong masyarakat pada zaman dulu, dan mungkin sekarang juga masih ada ya Pak ya untuk masyarakat Dayak Kalimantan Tengah? Aktivitas terkait aktivitas orang wadian atau belian, misalnya tadi saya katakan bahwa ada terkait dengan pengobatan, kemudian untuk tolok bala ini misalnya untuk mengembalikan misalnya penyakit ke asalnya, misalnya seperti musim sekarang ini terjadinya wabah COVID, itu bisa dikembalikan ke asalnya. Kita dalam artian tidak bermusuhan. Jadi dia dikembalikan ke asalnya supaya netralisir alam, artinya mengalami kedamaian, ketentraman, manusianya semuanya sehat. Damai Pak. Ini yang akan tentu saja perbincangan yang sangat menarik sekali Pak. Dan tentu saja saya sebagai host juga ya, ini sangat antusias sekali kalau tadi Bapak menyampaikan ini bisa mengembalikan bagaimana keadaan alam itu tetap seperti dulu, lestari seperti itu. Nah, iya, pemirsa dan pendengar, ini yang menjadi topik kita adalah wadian dan keseimbangan alam. Tentu akan banyak lagi kita perbincangkan nanti ya, tapi masih ada beberapa pertanyaan Pak. Ini seperti yang disampaikan tadi, wadian memiliki sifat-sifat yang tentu unik, kriteria sendiri. Nah kalau boleh tahu ini uniknya di mana dulu? Kalau terkait dengan keunikan wadian itu, sebenarnya tarian wadian ini mengambil dari wujud sakral dari hewan. Misalnya yang pertama dari wujud burung elang. Lihat dia menari meliuk-liuk seperti burung elang. Baik. Kemudian yang kedua, ini badan saya merinding menjelaskannya. Kemudian yang kedua meniru gayanya ular itu, lehernya meliuk-liuk juga dan meloncat seperti macan. Jadi tarian ini memang dari sanalah inspirasi bahwa tarian sakral ini bisa digunakan untuk pengobatan, selain untuk pengobatan juga untuk kepentingan-kepentingan misalnya dalam upacara perkawinan, syukuran dan sebagainya. Jadi bisa digunakan. Jadi bukan cuma untuk pengobatan, kalau sifatnya untuk seni budaya. Iya, Bapak menyampaikannya merinding, saya juga bertanya jadi merinding nih Pak. Jadi Pak, kalau boleh tahu di lingkungan mana Pak yang masyarakat adat Dayaknya masih melaksanakan ritual ini? Kalau terkait dengan ritual wadian atau belian ini, khususnya di Das Barito masih banyak dilaksanakan. Sampai sekarang ini masih, selain tarian untuk kegiatan seni budaya, juga untuk pengobatannya masih rutin dilaksanakan. Jadi rutin dilaksanakan misalnya di daerah Barito Timur, Barito Selatan, dan Barito Utara. Bahkan sampai ke Kalimantan Timur juga ada. Kalimantan Timur. Ya, belian. Apakah sama Pak ritualnya dengan di masing-masing daerah seperti itu? Kalau ritualnya mungkin mirip, tapi beda di bahasa saja. Bahasa yang membedakan antara Dayak di Barito dengan di Kalimantan Timur. Karena masyarakat Dayak tentu sangat mempercayai hal ini. Iya, kalau masyarakat Dayak yang memang notabene terkait dengan ritual,
sangat meyakini, apalagi yang beragama Hindu Keharingan sangat yakin karena sesuatu yang tidak masuk akal bisa disembuhkan. Baik. Iya, tadi disebutkan di beberapa daerah ya Pak ya. Dengan bahasa yang berbeda dan ritual sebenarnya adalah sama seperti itu. Iya. Baik, bahasanya bahasa daerah setempat seperti itu atau ada bahasa khusus dalam proses penyembuhan? Kalau bahasanya, kalau umpamanya di daerah Das Barito, kalau Wadian Dadas ini atau Wadian Amun Rahu ini biasanya menggunakan bahasa Mayan umumnya. Kemudian ada bahasa Pangun Raunnya juga. Itu bagi yang memang bahasa istilahnya bahasa Sangiang atau istilahnya di Panaturan itu. Kemudian kalau di Belian Bawo itu menggunakan bahasa Bawo. Jadi bahasa-bahasa leluhur orang Dayak di sana pada waktu zaman dulu yang masih digunakan saat melaksanakan ritual. Kalau di luar ritual mungkin biasa-biasa bahasa Dayak yang sehari-hari lah digunakan. Bahasa Bawo seperti itu bahasa mungkin bisa dijelaskan di sini apakah seperti mantra atau seperti apa itu Pak? Bahasa Bawo ini sejenis papat mamang atau mantra atau doa yang dilantunkan. Doa. Ya. Doa yang dilantunkan. Iya, disampaikan saat melaksanakan ritual tersebut. Baik, ya. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran obrolan budaya. Tentu sangat menarik sekali mengenal budaya ya. Budaya Dayak Kalimantan Tengah, dan sesi ini kita tentu di zaman pandemi ini juga butuh kesehatan yang paripurna ya Pak ya. Ya. Nah seperti itu. Jadi tentu saja obrolan budaya ini sangat menarik sekali ya. Dan kalau dilihat Pak, apakah ada kelemahannya Pak dalam wadian ini? Apakah memiliki kelemahan seperti itu, misalkan ketika berobat, ketika melaksanakan ritual penyembuhan, ada hal-hal yang susah untuk dilaksanakan seperti itu? Kalau terkait dengan kelemahan pelaksanaan wadian ini, kalau kita perhatikan yaitu yang pertama kurangnya regenerasi atau kurangnya minat dari generasi muda untuk melaksanakan ritual. Misalnya Bapak ambil contoh di daerah Barito Utara, umat Hindu Karingan cukup banyak, tetapi yang memang mau mempelajari atau mau belajar untuk wadian atau belian ini sedikit. Jadi di sana kelemahannya. Kemudian pengaruh perkembangan zaman juga mempengaruhi, karena kalau dilihat wadian itu kan istilahnya ada yang istilahnya takut dan sebagainya karena sifatnya sakral dan tidak dibolehkan turun ke tanah kalau sedang dilaksanakan proses wadian atau belian tersebut. Banyak sekali ininya Pak ya, syarat-syarat. Ya, kemudian pantangannya juga setelah pengobatan itu ada yang 3 hari sampai 3 bulan bahkan sampai 3 tahun. Itu kelemahannya karena kalau pantangannya mungkin 3 hari mungkin penyakitnya agak ringan, tapi kalau agak berat itu sampai 3 tahun pantangan itu cukup merupakan kelemahan bagi pelaksanaan ritual wadian. Berarti tidak boleh dilaksanakan Pak. Iya. Selama proses penyembuhan. Iya. Baik. Ada yang tidak ketika terjadi proses itu masyarakat atau yang berobat itu melanggar seperti itu Pak? Kalau terjadi istilahnya masyarakat yang melaksanakan pengobatan melanggar pantangan, dampaknya penyakitnya nggak sembuh-sembuh, bahkan orang tersebut sampai mengalami meninggal dunia. Itu dampaknya sangat istilahnya sangat riskan bagi masyarakat yang memang melaksanakan pengobatan tersebut. Baik, tentu pendengar dan pemirsa RRI Net penasaran dengan obrolan selanjutnya ya, masih dalam obrolan budaya. Terlebih dahulu Pak, kita rileks sejenak Pak, mendengarkan satu lagu, karena kalau kita rileks mendengarkan lagu ini juga membuat hati kita senang juga bisa menjadi sehat ya Pak ya. Baik, langsung saja vokalis Rizky Fatmala dan Cindy dengan judul Melauk Manjala, lagu daerah Kalimantan Tengah, iringan gitar akustik oleh Jeki dari Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya.
Masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama budayawan yang juga dosen, Bapak Dr. Kuri, SAG, MAG dalam obrolan budaya malam hari ini. Ya, kalau tadi kita berbincang terkait seperti apa kriteria seorang wadian ya, dan apa yang menjadi kelemahan seorang wadian. Nah, tentu kita akan masuk ke pokok inti kita, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, kaitannya dengan alam tarian wadian ini seperti apa? Topik kita adalah wadian dan keseimbangan alam. Tentu ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Sebagai generasi penerus, kita harus melestarikan alam kita. Nah, sebagai masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, tentu saja kita juga melakukan hal yang sama. Silakan, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan wadian ini atau belian ini. Dengan hubungannya dengan alam semesta. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama mengambil gerakan dari hewan sakral seperti burung elang atau antang dalam bahasa Dayaknya. Bahasa Dayak Mayan itu mengamet. Kemudian gerakan ular kobra yang diambil meliuk-liuk dia. Kemudian gerakan burung elang ini menari seperti menari kelihatannya. Kemudian gerakan macan yang meloncat-loncat itu merupakan mengambil simbol dari alam juga. Kemudian terkait dengan tarian ini juga ada ritual untuk menolak bala. Menolak bala. Ini merupakan juga ritual yang menggunakan wadian ini bisa dilaksanakan. Tolak bala. Ya. Kemudian selain tolak bala ada juga ritual seperti di sana ngansak sebutannya atau ritual menyanggar kalau di Palangkaraya ini. Menyanggar? Ya, menyanggar lewu. Itu juga merupakan ritual yang digunakan adalah badian ini atau wadian ini yang dipakai di masyarakat. Pada umumnya untuk seluruh suku Dayak yang beragama apapun tetap melaksanakan ritual. Kenapa demikian? Karena untuk menelisir alam, kalau enggak dilaksanakan ritual, seperti contoh di daerah saya di Ampah pernah kejadian ada tabrakan dan sebagainya. Setelah itu ada dikasih mimpi. Kalau enggak dilaksanakan ritual terus terjadi kecelakaan dan musibah. Hal ini yang membuat masyarakat itu percaya bahwa untuk keseimbangan alam itu memang ada ritual untuk para roh-roh istilahnya yang menghuni di sana supaya di kampung itu tidak ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang sifatnya dari unsur negatifnya. Negatif. Ya. Aura negatif seperti itu, Pak. Ya. Baik, kalau strategi masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian wadian di era saat ini seperti apa, Pak? Kalau dari strategi dari pemerintah dan masyarakat, kalau kita perhatikan terkait dengan wadian ini, yang pertama melestarikan tarian-tarian wadian dadas, wadian bawo dan sebagainya itu tetap dilestarikan dengan misalnya kalau kita perhatikan ada sanggar-sanggar yang ada di sekolah baik dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. Ini merupakan cara pemerintah untuk melestarikan wadian ini supaya tetap lestari sepanjang zaman dan masih dilaksanakan oleh walaupun wadian secara ritualnya tidak dilaksanakan, tapi tariannya masih bisa dilihat. Tariannya, ya. Seperti yang kita saksikan di awal tadi ya, Pak ya. Tarian yang indah sekali ditarikan oleh adik-adik dari Prodi Seni ya, Pak ya. Luar biasa. Ya, dengan propertinya sedemikian rupa, itu memang khusus, Pak, propertinya juga.
Memang kalau properti dalam Wadian ini cukup banyak. Misalnya dari sarana prasarananya ada segala ancak sajen dan sebagainya, itu kalau wadiannya. Tapi kalau tariannya seperti ini tadi mungkin ada bisa menggunakan pakaian seperti tadi, gelang dan lebih modern sebagainya. ya Pak ya? Jadi boleh dimixkan seperti Ya. itu. Baik, apa manfaat dari pelestarian wadian ini Pak? Kalau manfaatnya yang pertama menjaga istilahnya atau melestarikan budaya suku Dayak, khususnya yang ada di Das Barito. Kemudian manfaat lain yaitu kita tetap istilahnya menjaga dari peninggalan leluhur untuk tetap lestari. Misalnya pengobatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan misalnya secara medis tidak bisa menyembuhkan, tetapi non medisnya bisa dilaksanakan. Baik, Pak, saya penasaran, boleh pegang nggak Pak ini propertinya Pak? Bisa. Baik. Nah, Ya. tadi kalau kita merawat, melestarikan lingkungan ya, pemirsa dan pendengar RRI Net, itu adalah kewajiban kita bersama. Nah, bagaimana dengan properti ini yang beratnya ini ya, hampir 1 kilo ya Pak ya? Ya, setengah kilo Nah, paling enggak. ini juga tentu ada hubungannya Pak. Bagaimana merawat properti ini juga supaya bisa bertahan lama dan generasi mendatang juga dapat melaksanakan ritual yang serupa Pak. Baik. Kalau dilihat cara merawatnya, misalnya gelang seperti ini biasanya menggunakan minyak kelapa atau undus istilahnya, digosok dengan undus atau dengan minyak minyak wangi, kemudian diasap dengan garu atau menyan atau perapen supaya istilahnya dia tetap awet. Kalau nggak diperhatikan dia kan ada karaknya atau ada kotoran, debu dan sebagainya. Jadi lama-lama akhir terkikis dan bisa rusak. Iya, membayangkan nih pendengar dan pemirsa RRI Net ya. Saya mencoba untuk memegang ini beratnya 1 kilo, bagaimana tersiksanya dengan 3 buah di tangan nih. Nih bagaimana Pak untuk mensiasati supaya ketika balian dadas atau balian bawo ya Pak ya, Bawo. ini bisa melaksanakan ini dengan lancar seperti itu agar tangannya tidak tersiksa dan sebagainya seperti itu Pak. Tapi kalau terkait dengan gelang, biasanya nggak masalah. Kenapa demikian? Karena orang yang melaksanakan atau pelaksana ritual ini biasanya sudah dirasuki oleh roh halus sehingga dia tidak merasa capek dan tidak merasa istilahnya berat. Gelang itu walaupun beratnya misalnya ini setengah kilo, duanya satu kilo, kan sebelah 2 kilo, sekilo beratnya. Jadi nggak merasa berat karena di sana sudah diikuti oleh roh leluhur seperti yang saya katakan tadi, yaitu mulung kuyang atau hiang. Hiang ini yang mengikuti sehingga menuntun dia dan sehingga tidak merasa capek, tidak merasa lelah sampai proses ritual itu selesai dilaksanakan. Proses ritual. Ya. Berarti Pak dalam menggunakan ini juga harus ada izin ya Pak dengan roh leluhur seperti itu. Ada izinnya. Ada komunikasi yang dilangsungkan. Jadi sebelum melaksanakan ritual biasanya kan properti ini dibangunkan seperti ini kan. Baik, itu apa lagi Pak? Kayak taring? Ini memang punya orang tua dulu. Saya merinding megangnya. Turun temurun ini Pak. Jadi nggak boleh dilangkah, ini masuk gelang ini nggak boleh dilangkah. Saya juga mesti permisi nih tadi pegang ini ya. Jadi dibangunkan dulu semua taring-taring ini, semua taring hewan ini dibangunkan dari berbagai jenis hewan dan kayu-kayu yang ada, bahkan ada batu dan sebagainya. Itu dibangunkan dulu. Dicampur ya Pak ya? Ya, kemudian setelah dibangunkan baru kita istilahnya roh leluhur itu dipanggil, dibangunkan. Roh leluhur yang mengikuti itu juga turut serta untuk hadir ikut kita melaksanakan ritual tersebut. Baik, karena ini adalah niatnya baik, menolong orang lain dan peduli akan sesama, tentu tidak ada hal negatif yang terjadi Pak ya. Tergantung dari niat dan hati kita bersih apa enggak, seperti itu ya Pak ya. Baik, pemirsa dan pendengar, tentu saja sangat menarik perbincangan ini, tapi masih ada banyak pertanyaan. Saya juga masih penasaran Pak. Karena di segmen kedua ini kita berbicara lebih mengarah ke pelestarian. Nah ini sangat penting sekali untuk generasi yang akan datang. Dan konsep pelestarian ritual ini seperti apa Pak kalau boleh tahu? Kalau konsep pelestarian dari wadian atau tarian wadian ini dalam suku Dayak misalnya supaya tidak hilang ini mengadakan misalnya
pembinaan terhadap regenerasi atau para pemuda atau muda-mudi yang memang mempunyai minat, kemudian bakat. Selain itu juga mempunyai talenta yang tidak kalah pentingnya. Baik. Karena talenta yang ada itu merupakan istilahnya diikuti oleh leluhur sejak lahir, mungkin ada titisannya istilahnya, sehingga dia bisa melaksanakan mengikuti proses demi proses untuk menjadi seorang wadian ini. Kalau melihat properti artefak dari taring-taring tersebut ya, seperti kita merawat dan melestarikan budaya kita, begitu juga Bapak mungkin merawat Ya. benda-benda ini menjadi benda cagar budaya yang bisa disaksikan oleh anak cucu kita kelak dengan tari-tariannya dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana peran masyarakat Bapak? Dan apakah dengan ritual-ritual wadian yang sudah tua ini masih dianggap relevan dengan kehidupan yang modern saat ini di 4.0? Kalau terlihat dari wadian ini atau belian ini kelihatannya masih relevan. Masih relevan Pak Kenapa ya? demikian? Karena pengobatan ini sifatnya bukan cuma medis, non medis pun bisa dilaksanakan. Misalnya kita ambil contoh, tumor bisa disembuhkan dengan melakukan ritual wadian ini. Misalnya kanker payudara, kalau awal-awal itu bisa disembuhkan, tapi kalau sudah parah susah. Jadi contoh bahwa medis dan non medis ini bisa dilaksanakan Bisa pengobatan. bergabung. Ya. Berjalan beriringan. Ya, berjalan beriringan dan hasilnya memang banyak yang sembuh. Kalau saya pernah mendengar ini Pak, apa balian ini sama dengan ritual Badewa seperti itu? Ada kemiripan. Kemiripan. Ya. Di mana Pak letak perbedaannya sebenarnya? Kalau Badewa ini biasanya diundang itu semua orang dari alam dewa, alam kayangan, alam atas. Oh. Kalau wadian ini atau belian ini, khususnya belian bawo ini, kalau dia mencari obat itu biasanya pergi keluar di dalam rumah pada malam hari itu, berangkatnya misalnya ke kuburan. Oh. Dia mengambil obat di sana, setelah dapat obat kembali, kemudian diobati si pasiennya. Oke, Dan setelah diobati mungkin ada proses-proses pantangan dan sebagainya sampai penyakit itu benar-benar sembuh. Tapi ada cirinya, tandanya kalau memang seseorang itu tidak bisa sembuh. Misalnya Bapak ambil contoh terkait dengan pasien. Biasanya kan ada pasien itu ditutup dengan lampu dimatikan, kemudian badannya ditutup dengan kain. Itu kalau dia istilahnya cuma mengisap penyakitnya, tempatnya sakit, mungkin itu pasien itu bisa sembuh. Tetapi kalau memang tandanya dia itu mau meninggal, misalnya dia datang dari luar, seorang wadian atau belian ini dia membawa misalnya ranting kayu yang sudah mati, istilahnya bahwa menandakan bahwa orang yang sakit dalam rumah itu tidak bisa disembuhkan. Kalau dia membawa dahan atau ranting kayu yang hidup, berarti orang tersebut masih bisa diselamatkan. Ya. Itu contoh yang istilahnya yang sering terjadi. Ya, kesehatan tidak bisa dinilai dari apapun. Sangat berharga bagi kehidupan umat manusia ya Iya. Pak ya di muka bumi ini. Dan kalau melihat perkembangan teknologi yang ada saat ini, apakah para wadian ya Pak ya, Ya. ini juga terus bertambah seiring waktu kah atau berkurang, atau seperti apa regenerasi yang ada, dan mungkinkah turun-temurun dari misalkan kakek terus ke anak, ke cucu dan sebagainya, prosesnya seperti apa Bapak? Tapi kalau dilihat dari wadian dan balian ini pada era sekarang ini, kalau kita perhatikan memang regenerasinya agak menurun. Kenapa demikian? Karena yang pertama, seorang wadian ini memang ada talenta, ada keturunannya dari apa itu nenek moyangnya, kemudian dari nenek kakek sampai turun ke dia bisa melaksanakan ritual balian. Karena wadian ini bukan istilahnya sifatnya cuma minat bakat, tetapi memang talenta yang istilahnya dari faktor keluarga lah yang membawa istilahnya. Turun-temurun ya, Pak Ya, ya? turun-temurun bisa istilahnya dia bisa menjadi seorang belian ini kalau memang ada keturunannya. Kalau nggak ada keturunan baru kalau bisa. nggak ada keturunan kan, atau diikuti oleh jus mulungnya itu, Oke. atau hiangnya mengikuti, baru dia bisa menjadi seorang badian ini. Biasanya lewat mimpi atau Bisa seperti lewat apa? mimpi memang, dan kadang-kadang bisa kesurupan orang. Sering-sering kesurupan, kerasukan misalnya seperti itu. kalau dicari tahu ternyata dia diikuti roh Diikuti. leluhurnya. Baik. Ya. Iya,
Kita akan rileks sejenak ya. Ini perbincangan yang sangat luar biasa sekali dan saya pun sangat antusias ya menanyakan dengan berbagai benda cagar budaya artefak yang ada di meja saat ini. Tentu kita harus lebih mencintai budaya kita lagi, budaya Dayak, daerah Kalimantan Tengah. Untuk itu kami akan kembali menghadirkan satu lagu daerah dengan iringan gitar akustik oleh Bang Jeki ya, Bang Jeki udah siap. Dan vokalis Rizky Fatmala dan juga Cindy, judul Pukul Gandang Garantung. Pukul gandang garantung, hayak dengan kakadu, sambil tuntang dan tahu, layar mundur dan maju, bahalai dan salenda, di meteng itu kahar, ngaliling sangkai gunung, jeng pendeng itu bentuk. Ayo menari marasai, ela atun jemelan. Ayo menari marasai, ela atun jemelan. Bakas tuntang tabela, kele itang mahaga, kesenian daerah, ayun tatu yang ita. Ayo menari marasai, ela atun jemelan. 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 Masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net dan Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Playgo. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net masih bersama budayawan yang juga dosen ya, Bapak Dr. Kuri SAG MAG. Baik, kita tadi berbincang banyak hal tentang pelestarian tarian Wadian Dadas dan juga seperti apa melestarikannya seperti itu, Pak. Baik, Bapak, berbicara tentang pelestarian, bagaimana tanggapan Bapak melihat adanya tradisi dan ritual Wadian ini sering dicuri dan dipatenkan serta dijadikan tarian tradisional daerah lain bahkan negara lain, Bapak? Jadi terkait dengan ritual Wadian itu dan tarian-tarian Wadian ini yang dipatenkan oleh pihak lain atau negara lain. Jadi kita istilahnya sangat prihatin dan sangat miris bagi kita sebagai suku Dayak. Kenapa demikian? Karena tarian ini sebenarnya atau ritual ini yang memilikinya adalah kita suku Dayak sendiri. Tapi dalam hal ini bisa dipatenkan oleh pihak lain, ini adalah kelemahan dari kita sendiri. Kenapa enggak dari awal kita membuat hak paten sehingga orang lain istilahnya tidak bisa mencuri atau mengambilnya dari kita. Kalau ini terus istilahnya dibiarkan atau dibiarkan atau istilahnya tidak diperhatikan, maka jangan heran atau jangan kita sebagai suku Dayak ini lama-kelamaan dari segi tarian bisa diklaim atau diambil atau dipatenkan dari
negara lain atau dari pihak lain. Hmm. Ini yang perlu diperhatikan, jadi pelestariannya bagaimana, kemudian menjaga budaya aset dari suku Dayak ini harus benar-benar tetap kita istilahnya kita lestarikan, kita jaga dengan baik sehingga tarian ataupun ritual ini tetap lestari sepanjang zaman. Bagaimana Pak dengan perkembangan tarian wadian yang ada di masyarakat Kalimantan Tengah saat ini? Kalau perkembangannya di tarian ini yaitu khususnya di Kalimantan Tengah cukup istilahnya cukup baik perkembangannya. Kenapa demikian? Karena sangat disukai oleh kalangan generasi muda, generasi istilahnya menengah dan sampai ke generasi tua cukup istilahnya menyenangi atau menyukai tarian-tarian dari wadian ini, baik itu tarian dalam upacara misalnya dari segi pernikahan, kemudian bahkan dalam ritual misalnya lainnya, ritual pengobatan, kemudian dalam hal misalnya tarian biasa yang digunakan seperti sanggar tari dan sebagainya ini cukup istilahnya cukup banyak peminatnya, perkembangannya dari berbagai kalangan, dari agama apapun dan suku apapun bisa istilahnya menjadi penari kalau dia memang punya minat bakat yang kuat untuk menjadi seorang penari terkait dengan wadian ini. Itu kalau syarat-syaratnya adalah berbeda dengan seorang wadian tadi yang benar-benar melakukan ritual. Ini adalah tarian yang dilestarikan oleh masyarakat seperti itu ya Pak ya? Memang Baik. berbeda, sangat berbeda. Baik, tapi tarian ini juga dilakukan pada saat ritual Pak? Tarian ini juga dilaksanakan saat ritual. Dari awal pelaksanaan ritual itu tarian ini dilaksanakan sampai akhir juga. Istilahnya pemanggilan roh leluhur itu menyertai dengan berbagai tarian yang istilahnya memang istilahnya disukai oleh para leluhur itu sendiri. Jadi tarian ini disukai oleh para leluhur seperti itu. Ya. Merupakan satu tarian persembahan seperti itu Pak ya? Ya. Baik. Dengan cara itu maka bisa berkomunikasi dengan leluhur seperti Ya. itu. Baik. Ya, apa saja Pak kegiatan yang dilakukan di masa pandemi ini untuk pelestarian wadian ini Pak? Kita tahu pandemi ini ya menuntut kita untuk tinggal di rumah saja, melakukan banyak hal dengan online, webinar dan sebagainya Pak. Nah, saat ini tantangan untuk budayawan dan kita semuanya sebagai generasi budaya ya, budaya untuk memajukan budaya kita pada masa pandemi ini terus eksis Pak. Jadi terkait dengan wadian ini, hal-hal yang dilaksanakan di masyarakat masih tetap berjalan dengan baik. Misalnya pelaksanaan ritual wadian ini masih tetap dilaksanakan walau dalam situasi atau masa pandemi. Kenapa demikian? Karena para leluhur itu tidak mengenal istilahnya penyakit. Mereka istilahnya kebal dengan penyakit sehingga dalam melaksanakan ritual itu biasanya tidak ada yang mengalami sakit. Oleh karena itu tetap dilaksanakan ritual wadian kalau ada yang minta tolong dan sebagainya terkait dengan pengobatan. Kemudian aktivitas lain seperti sanggar tari pun tetap dilaksanakan karena di daerah Das Barito itu makanya dulu sempat ramai kena COVID karena mereka istilahnya banyak tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan masker, protokolnya kendur kurang dan protokolnya. Karena istilahnya rame istilahnya dalam pernikahan sehingga berkerumun lupa dengan istilahnya masa pandemi. Ini yang istilahnya yang sangat istilahnya memprihatinkan, tetapi hal itu segera berlalu karena orang Dayak mengenal dengan berbagai pengobatan dengan daun-daun kayu dan sebagainya. Iya, alam mengajarkan kita banyak jadi hal. kembali ke alam untuk melestarikan alam juga. Baik, kembali ke alam karena mengajarkan banyak hal dan juga rahasia-rahasia alam inilah yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Baik, bagaimana cara memperkenalkan wadian ini kepada masyarakat Pak, khususnya generasi muda agar bisa lebih mencintai budaya dan kearifan lokal suku Dayak? Kalau cara memperkenalkan misalnya wadian ini ke masyarakat secara umum, misalnya lewat tarian-tarian
budaya. Misalnya seperti tarian tadi itu sudah memperkenalkan ke kalangan ke seluruh masyarakat, baik dari generasi muda sampai generasi tua. Kemudian cara lain memperkenal ini misalnya dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat SMU bahkan perguruan tinggi dibuka sanggar tari dan tetap istilahnya eksis sehingga tarian ini bisa dikenal oleh masyarakat secara umum di Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah. Respon generasi muda sendiri Pak seperti bilang tadi anak-anak SMA, pelajar, mahasiswa dan sebagainya terhadap tarian Balian ini seperti apa? Cukup bagus kalau Bagus. responnya. Kenapa Banyak. demikian? Karena peminatnya cukup banyak juga. Banyak ya? Banyak dalam artian dari berbagai macam kalangan, misalnya dari suku apapun dan dari agama apapun. Jadi tidak- diterima di kalangan apapun sehingga Baik. tetap bisa lestari lah. Baik, tidak hanya perempuan ya Pak, penarinya laki-laki juga ya? Kalau perempuan ini biasanya untuk wadian dadasnya. Kalau wadian bawo ini biasanya laki-laki dan gelangnya seperti ini. Kalau Tapi digabung dua bisa? bisa adanya penyatuan atau kolaborasi antara tarian wadian bawo dan wadian dadas. Baik, kalau kita lihat tadi itu udah dimodernkan ya Pak ya? Udah menggunakan pakaian Dari modern. propertinya agak modern. Ya, saya tadi juga sedikit tertarik apa yang Bapak sampaikan ya. Dari daerah manapun, dari agama manapun, antusias masyarakat terhadap tarian ini luar biasa. Saya juga pernah menyaksikan Pak yang jilbaban seperti saya, dia mengenari menggunakan manset ya Pak ya. Ya. Dan itu bagus dan sangat bagus sekali, luar biasa juga dimixkan dengan adik-adik yang berasal dari daerah lain dengan busana yang juga sama tapi tetap menggunakan atribut suku Dayak Kalimantan Ya. Tengah. Luar biasa sekali. Tapi tetap kita fokus kepada melestarikan wadian dadas ini ya Pak ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita kita Jalankan, lakukan ya, kita saat laksanakan. ini, kita laksanakan. Ya. Baik, ya pendengar dan pemirsa RRI Net, di penghujung perbincangan dan obrolan kita kali ini Pak, apa pesan dan harapan Bapak sebagai dosen dan juga budayawan ya, ini agar tarian dan ritual wadian ini yang ada di Kalimantan ini tidak punah dan tetap lestari. Jadi terkait dengan pesan saya terkait dengan wadian ini, yang pertama yang kita laksanakan adalah tetap memberi motivasi kepada generasi muda atau regenerasi yang mempunyai bakat talenta terkait dengan wadian ini. Khususnya wadian dadas dan wadian bawo biar tetap eksis lah istilahnya. Kemudian tarian wadian ini tetap dilestarikan pada generasi muda suku Dayak khususnya. Jadi Dayak khususnya harus tetap melestarikan ini. Istilahnya jangan malu tampil dengan tarian-tarian wadian ini sehingga tarian wadian ini tetap bisa dilihat, tetap eksis sepanjang zaman. Ya, kalau di Prodi sendiri, maaf Pak, bagaimana cara memperkenalkannya Pak pada masa pandemi ini? Mungkin di Prodi Seni ya khususnya melakukan webinar dengan tarian-tarian ini juga diperkenalkan Pak kepada masyarakat luar khususnya mancanegara ya? Kalau di webinar biasanya ada dulu pernah Ada, ya? juga ditampilkan pada awal setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya baru ditampilkan tarian. Tarian tetap Iya. dilakukan ya Pak ya? Iya. Luar biasa Iya. sekali. Jadi pandemi ini tidak menghalangi untuk berkreativitas dan berseni ya Pak Iya. ya? Baik, itu harapannya tadi Pak. Ya. Dan tentunya kepada generasi muda seperti apa nih Pak? Untuk sahabat budaya semuanya. Jadi untuk generasi muda kita sebagai suku Dayak, mari kita sama-sama memajukan dan mengembangkan budaya Dayak dengan tetap melestarikan tarian-tarian tradisional baik dari wadian dan tarian lain yang ada di Kalimantan Tengah supaya tetap eksis selamanya. Amin ya Jadi, Rabbal Alamin. Itu pesan yang saya sampaikan. Baik. Dan jangan malu-malu istilahnya terhadap budaya kita sendiri. Jangan malu terhadap Siapa budaya. lagi yang melestarikan kalau bukan kita? Betul Jadi, sekali. Kita sebagai suku Dayak cukup bangga kalau mempunyai tarian-tarian yang unik dan sakral. Jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan harapan bahwa semoga
tarian ini ataupun budaya-budaya Dayak ini tetap eksis dan maju sepanjang zaman. Baik, ya langsung saja kita akan kembali menyaksikan satu buah lagu Kalimantan Tengah diiringi gitar akustik oleh Bang Jeki ya. Bang Jeki dan vokalis Rizky Fatmala dan juga Cindy dengan judul Kalteng Harati. Kita belum harus harati mangan utus dan rebu maju. Ela ita balihi kapintar harati mangan utus dan rebu maju. Anak esun ita hadiah harus maju dan jaya. Ewe hindai pea hindai menuju Kalteng Harati. Kalteng Harati akan kita handiai. Kalteng Harati akan putus dan rebu. Kalteng Harati, Kalteng Harati akan kita handiai. Kita belum harus harati mangan utus dan rebu maju. Ela ina balihi kapintar harati mangan utus dan rebu maju. Anak esun ita hadiah harus maju dan jaya. Ewe hindai pea hindai menuju Kalteng Harati. Kalteng Harati akan kita handiai. Kalteng Harati akan putus dan rebu. Kalteng Harati, Kalteng Harati akan kita handiai. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Kuri SAG MAG ya, sudah hadir bersama kami di sini, dan beliau adalah dosen di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, dan juga seorang budayawan Kalimantan Tengah Das Barito. Ya, sudah meluangkan waktu ya Pak bersama kami dan hadir dalam obrolan budaya dengan topik wadian dan keseimbangan alam. Saya Aquarini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam obrolan budaya RRI Net berikutnya. Salam budaya.